Ada cerita lucu beberapa tahun yang lalu di saat saya berkunjung ke sebuah kabupaten di Aceh, dan saya berkunjung ke dinas pendidikan kabupaten tersebut dan bertemu dengan seorang staf gitu. Staf ini jabatannya masih Kasih atau Kasubag, dan kemudian setelah bicara panjang lebar, kemudian dia mulai terbuka dan berbicara tentang hal-hal yang personal lah ya. Dan salah satunya adalah visi dia dalam melihat karirnya. Jadi dia bercerita seperti ini, saya masih Kasih atau Kasubag, ingin juga menjadi kabid atau kabak dan kemudian meningkatkan karirnya dan untung-untung bisa jadi kadis seperti itu. Dan tentunya dia kemudian bercerita dia agak berhalangan dengan hal tersebut, terhambat karena gelarnya itu masih S1 SPD, dan untuk bisa menjadi kabid atau kabak itu seenggaknya harus S2. Dan kemudian ya kita memberikan dukungan, ya kenapa enggak kuliah lagi aja Pak, seperti itu, ambil master biar karirnya cepat menanjak, seperti itu. Sebuah obrolan yang inilah ya, saran-saran diplomatis ya. Dan kemudian jawabannya agak mengagetkan. Dia bilang begini, kalau saya kuliah S2 dan mandiri, bukan beasiswa, dan dia bilang kalau beasiswa mungkin agak jauh dengan kemampuannya, dia akan mengeluarkan uang, saya nggak ingat persis, tapi itu di sekitar seratusan juta lebih, kalau nggak salah di 150 juta atau lebih kurang sedikit atau lebih sedikit, sebutlah 150 juta. Dan kemudian dia bilang begini, kalau saya harus ngeluarin uang 150 juta untuk ngambil S2 mandiri, artinya bayar sendiri, itu saya takutnya nanti dengan masa kerja saya, umurnya waktu itu udah 40 berapa tahun ya, udah 40 berapa tahun ya, lupa. Dia bilang dia hanya punya masa kerja tinggal 10 tahun lagi. Dan dia langsung hitung gitu, kalau misalnya saya kuliah tahun ini S2 dan kemudian lulus 2 tahun lagi, dan kemudian setelah saya mengajukan promosi dan kemudian saya baru dipromosikan di tahun ketiga, berarti saya hanya bisa menikmati eh, kenaikan atau promosi itu di 7 tahun masa kerja saya selanjutnya, katanya seperti itu. Dan setelah saya hitung-hitung, 150 juta yang saya keluarkan itu nggak akan mencukupi dengan 7 tahun saya akan mengabdikan diri di dinas ini. Begitu katanya. Itu saya terus terang kaget dengan statement dia. Dia berpikir sampai segitu gitu, dan dia berpikir bahwa kuliah itu mengeluarkan uang itu harus dikembalikan dengan karirnya gitu. Dan itu itu anjing sekali. Saya berpikir ya, kalau orang semua seperti ini, pantas aja pendidikan kita kacau gitu ya. Yang dia melihat pendidikan bukan untuk menambah, ya oke lah, nantinya gelar yang kita punya itu nantinya akan beririsan dengan eh, dampak yang akan kita peroleh, tapi itu bukan acuan utama kita, sehingga kita akhirnya kuliah untuk mengejar itu pemikiran yang sangat pragmatis dan sangat mengecewakan, keluar dari seorang eh, stakeholder di dunia pendidikan gitu. Saya saya kalau ingat itu terus selalu akan tertawa seperti ini, geli sendiri dengan hal tersebut. Itu mungkin salah satu hal yang bikin saya menganggap bahwa kayaknya pendidikan kita nggak ada harapan ya kalau orang seperti ini. Kalau misalnya saya ketemu dengan gubernur saat ini PJ-nya Ahmad Marzuki, kalau saya kenal beliau, saya akan bilang sama beliau, Pak, saya nggak akan bilang Pak tolong benahi pendidikan kita, saya akan bilang seperti ini, Pak nanti tolong kalau ada Bapak X dari kabupaten ini akan promosi ke Aceh, tolong dia jangan diterima, jauh-jauhin, orang kayak gitu nggak boleh ada di provinsi. Kacau manusia seperti itu.